Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nova Anika, dosen program studi Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi Teknik Biosistem. Mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah adalah mata kuliah membahas mengenai pengetahuan dasar tentang tanah, mulai dari pembentukannya, komponen yang ada di dalamnya, sifat fisika tanah, biologi tanah, kimia tanah, dan fungsi tanah sebagai media tanam. CPL yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mahasiswa menguasai konsep teoritis dalam bidang keteknikan biosistem dan memformulasikan penyelesaian masalah sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu melakukan komunikasi ilmiah secara efektif dan tanggap terhadap penerapan ilmu dan teknologi di bidang keteknikan biosistem, kemudian mempunyai keahlian dalam mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan di bidang teknik biosistem melalui pendekatan sistem. CPMK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian mahasiswa mampu menguraikan faktor dan proses pembentukan tanah, komposisi, jenis, dan karakteristik tanah. Kemudian, mahasiswa mampu berdiskusi mengenai topik yang berkaitan dengan tanah sebagai suatu sistem dan media tanam, dan mahasiswa dapat mengevaluasi peranan tanah dalam sistem produksi sebagai media tumbuh tanam. Materi perkuliahan ini meliputi kontrak kuliah dan konsepsi tanah, proses pembentukan tanah, sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, keragaman organisme tanah, presentasi tugas dan diskusi pada minggu ke-6 dan minggu ke-7. Kemudian air tanah, bahan organik tanah, hara tanah dan kebutuhan pupuk tanaman, klasifikasi tanah, survei dan evaluasi lahan, konservasi dan pencemaran tanah, serta dilanjutkan dengan presentasi tugas dan diskusi pada minggu ke-14 dan 15. Pada minggu ke-8 dan minggu ke-16 akan diadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah penilaian untuk mata kuliah ini, yaitu ujian tengah semester sebanyak 25%, kemudian tugas sebanyak 20%, presentasi 30%, dan ujian akhir semester 25%. Dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyajian materi pada perkuliahan ini. Selanjutnya, saya akan menyajikan kegiatan perkuliahan daring untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Tentu? Semangat, Bu. Oke, ini minggu ketiga ya di kita kuliah dasar-dasar ilmu tanah ya. Nah, berdasarkan kontrak kuliah, materi kita apa? Sifat fisik tanah, Ibu. Sifat fisik tanah ya. Oke, kalau bicara sifat fisik, kira-kira seperti apa? Sudah ada yang pernah membaca atau yang sudah tahu sifat fisik tanah seperti apa? Bentar ya. Coba bisa dilihat. Sepertinya mempelajari tentang tekstur dan juga strukturnya, Bu. Ya. Jadi beberapa sifat fisik, ada beberapa ya sifat fisik tanah. Benar, ada tekstur, struktur gitu ya. Nah, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi kita bahas tentang sifat fisik tanah. Nah, jadi materi kali ini itu diharapkan mahasiswa mampu gitu ya menguraikan sifat fisik tanah. Nah, kalau dari definisinya gitu ya, jadi sifat tanah itu kalau yang sifat fisik gitu ya, itu dapat diukur secara visual, yang artinya
kita bisa lihat gitu dengan mata, bisa dirasa gitu ya kalau sifat fisik. Nah, ini bisa dinyatakan gitu dengan skala seperti ukuran besar gitu ya, ketegangan, intensitas gitu ya. Nah, sifat fisik tanah ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan tanaman. Karena apa? Ini juga karena berpengaruh terhadap kemudahan akar gitu ya untuk menyerap unsur hara dan air di dalam tanah ya. Dan ini juga nanti akan berpengaruh gitu ya terhadap sifat kimia serta biologi tanah. Nah, jadi sebenarnya sifat tanah itu sangat sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya eh, sifat fisik gitu ya, itu bisa mempengaruhi sifat kimianya. Jadi setiap misalnya kalau tanah dengan sifat fisik yang lebih banyak, misalnya pasirnya gitu ya, itu akan sifat kimianya juga akan berbeda dengan tanah yang punya tekstur liat, gitu maksudnya ya. Nah, kita lihat satu-satu ya, sifat fisik tanah. Yang pertama itu kedalaman efektif tanah. Ya, jadi masih ingat horizon kemarin materi sebelumnya? Horizon tanah, lapisan-lapisan tanah, ya. Masih ingat yang mana yang solum tanah? Lapisan A dan B, Bu. Lapisan A dan lapisan B, ya. Nah, jadi kalau kedalaman efektif tanah ini yang dimaksud adalah kedalaman lapisan tanah yang bisa ditembus oleh perakaran, gitu ya. Jadi kalau misalnya tanah atau volume tanahnya makin tebal, ya itu akan makin baik untuk perakaran, ya. Jadi kalau volume tanahnya makin tebal, itu biasanya unsur haranya akan tersedia lebih baik, gitu ya, serta airnya juga tersedia gitu untuk tanaman. Nah, biasanya kalau volume tanahnya itu lebih tebal, maka itu tanahnya akan lebih produktif, ya. Kemudian tekstur tanah, ya. Tadi udah ada yang bilang ya, salah satu sifat fisika tanah adalah tekstur tanah. Nah, kalau tekstur tanah itu merupakan persentase, ya, persentase dari pasir gitu ya, kemudian debu dan liat, ya. Nah, untuk pasir, debu dan liat ini sudah diklasifikasikan gitu, yang dikatakan pasir itu ukurannya berapa, itu sudah diklasifikasikan oleh United States of Department of Agriculture, ya. Jadi Kementerian Pertaniannya Amerika itu sudah mengelompokkan gitu ya ukuran-ukuran dari pasir, debu dan liat. Ya. Jadi kalau pasir gitu ya itu diklasifikasikan lagi ukurannya, ada pasir sangat kasar ya, mulai dari pasir sangat kasar sampai ke pasir yang sangat halus. Nah, ini bisa kalian lihat ya, segitiga. Nah, ini adalah dinamakan segitiga tekstur. Ya, jadi kalau untuk menentukan tekstur tanah, kita bisa menggunakan segitiga tekstur yang terlebih dahulu kita harus bisa mengidentifikasi berapa persentase pasirnya, ya, berapa debunya, berapa liatnya. Nah, ini bisa contoh ya. Contoh yang pertama, pasir 60, ya. Jadi di bawah ini ada persentase pasir 60. Nah, kemudian ada debu 25, ya. Debu 25. Jadi di sini ya, pasir tadi 60, debu 25, ya. Nah, kemudian ada liatnya 15, ya. Jadi liatnya di sini lah ya, kira-kira 15, ya. Nah, jadi ketika diambil garis lurus tadi ya, nah pertemuannya ya, titik pertemuannya itu di lempung berpasir. Nah, ini berarti dengan persentase tanah, misalnya tekstur tanah itu persentasenya pasir 60, debu 25 gitu ya, kemudian liat 15, maka teksturnya lempung berpasir. Begitu juga dengan yang contoh 2 ya. Jadi dilihat 25 pasir gitu ya. Berarti di sini ya, kira-kira 25, kemudian 45 debu, ya 45 di sini, kemudian 30 liat. 30 liat. Nah, nanti diambil garis lurus dan pertemuannya itu di lempung berliat, ya. Lempung berliat. Oke.
Nah, next adalah struktur tanah ya. Jadi ini sifat fisik yang ketiga ya, struktur tanah, di mana struktur tanah ini merupakan gabungan ya dari partikel-partikel tanah ya. Ya, jadi dia bentuknya gumpalan atau biasanya kita sebut agregat ya, yang dibatasi oleh bidang belah alam. Nah, penggabungan ini ya terjadi karena ada partikel-partikel halus tanah ya, seperti liat atau humus. Dan struktur tanah ini juga diklasifikasikan gitu ya. Ada klasifikasinya seperti tanpa struktur gitu ya, berstruktur dan struktur hancur. Kalau tanah yang tanpa struktur itu dibagi lagi, ada butiran lepas ya, ada yang masif. Kalau butiran lepas itu biasanya tanahnya lebih banyak pasir ya. Jadi pasir itu dia memang partikel-partikelnya terlepas satu sama lain. Nah, kalau masif itu mayoritas gitu ya, bagian tanahnya itu lebih banyak liat gitu ya. Jadi kayak liat tanahnya. Kalau misalnya kalian tahu lah ya, lihat seperti apa gitu ya. Jadi pernah lihat saya rasa. Nah, jadi kalau lihat itu melekat gitu ya partikel-partikel tanahnya. Nah, kemudian kalau berstruktur itu ada yang disebut butir, lempeng, gumpal, dan prisma. Kalau butir itu partikel-partikel tanahnya itu ya bergabungnya membentuk struktur bulat. Ya, itu disebut granular juga gitu ya. Kemudian ada lempeng ya. Kalau lempeng itu ukuran horizontalnya lebih besar dibandingkan dengan vertikal. Kalau gumpal itu ukuran vertikal sama dengan horizontal. Kemudian kalau prisma ini kebalikan dari lempeng ya. Kalau prisma itu vertikalnya lebih besar dibandingkan dengan horizontalnya. Oke. Kemudian struktur hancur. Ya, jadi kalau yang hancur ini contohnya adalah lumpur, ya. Nah, jadi lumpur ini disebut struktur hancur karena apa? Jadi dia tanah itu diolah ya ketika dia jenuh air. Jadi pori-porinya ya yang lebih besar akan hilang ya. Jadi kalau lumpur itu tidak ada tidak ada udara gitu ya. Jadi pori-pori yang seharusnya diisi udara itu diisi oleh air ya. Jadi hilang gitu ya. Nah, ini biasanya kurang baik tanahnya untuk dijadikan media budidaya, kecuali untuk sawah ya. Nah, kemudian next adalah porositas ya. Jadi ternyata tanah itu punya pori-pori ya. Nah, tanah itu punya dua pori-pori. Ada pori-pori makro dan pori-pori mikro. Nah, pori-pori makro itu diisi oleh udara. Nah, ukurannya itu besar dari 0,01 mm. Sedangkan mikro itu diisi oleh air ya, dengan ukurannya itu 0,01 mm ya. Nah, kalau tanah yang biasanya bertekstur kasar ya, yang mayoritasnya itu pasir gitu ya. Nah, itu biasanya akan didominasi oleh pori-pori yang ukurannya lebih besar ya, jadi lebih banyak terisi oleh udara. Ya. Nah, kemudian konsistensi tanah ya. Jadi untuk konsistensi tanah itu berhubungan dengan kandungan air ya yang ada pada tanah. Jadi untuk mengukur konsistensi tanah itu dilihat pada kondisi kandungan airnya. Kalau pada kondisi kering ya itu nanti klasifikasinya juga berbeda ya. Jadi diukur berdasarkan tingkat kekerasannya ya kalau pada kondisi kering. Jadi kalau berdasarkan tingkat kekerasannya ada yang namakan tanah yang lepas gitu ya. Kemudian ada yang lunak, agak keras, sangat keras atau keras sekali. Ya, dan ini berhubungan dengan adanya kandungan liat ya. Nah, kemudian kalau pada tanah lembab itu diukur berdasarkan tingkat kepadatannya. Ya, jadi levelnya itu ada tanah yang lepas, sangat remah gitu ya, remah, padat dan sangat padat gitu ya, atau padat sekali. Nah, kemudian ketika dia jenuh air ya, itu diukur atau konsistensi tanahnya ditentukan berdasarkan plastisitas ya, kelenturan dan kelekatannya. Ya, kalau plastis itu dibagi lagi itu ya, ada yang agak plastis atau sangat plastis. Sedangkan berdasarkan kelekatan tanahnya dibedakan menjadi
tanah berat, dan tanah tinggi. Oke, next itu warna tanah ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi karakteristik kalau yang sifat fisik ini bisa kita lihat ya, lihat dengan mata gitu ya, bisa dirasa. Nah, salah satu yang bisa dilihat dengan mata adalah warna ya. Nah, warna tanah itu biasanya dipengaruhi oleh bahan organik, iklim, drainase, serta mineral yang dikandung oleh tanah. Nah, biasanya tanah mineral ya, warna mineral gitu, itu biasanya putih atau agak kelabu gitu ya. Walaupun ada juga ya warnanya hitam, merah, dan sebagainya. Dan yang paling mirip gitu ya warna tanah dengan warna aslinya gitu ya, itu adalah pada horizon A2 ya, lapisan A2. Nah, dua hal yang mempengaruhi warna tanah, yang pertama adalah humus ya, bahan organik, kemudian juga komponen besi. Kalau dia diselimuti oleh humus, itu tanahnya biasanya akan berwarna hitam gitu ya. Jadi makanya humus itu warnanya hitam. Kemudian kalau diselimuti oleh oksida besi ya, itu tanahnya warnanya merah. Jadi ada dua hal ya yang mempengaruhi warna. Nah, warna tanah sendiri itu bisa kita identifikasi dengan menggunakan Munsell Color Book ya. Jadi kita punya ini lab ya. Jadi nanti kalian bisa praktekkan sendiri gitu ya. Nah, jadi sebelum untuk mengidentifikasi warna tanah kita harus diukur dulu gitu ya, hue-nya, value, dan chrome. Kalau hue-nya itu adalah panjang gelombang ya, panjang gelombang yang dominan ya. Jadi mulai dari purple sampai red. Nah, kemudian kalau yang value ini adalah warna tingkat terang gitu ya, terang gelapnya tanah ya, mulai dari yang pure white sampai yang pure black ya. Dari kalau pure white itu nilainya 10 gitu ya. Sedangkan pure black itu 0. Kalau chrome ini tingkat kemurnian tanah ya, dengan angka paling kecil itu 0 ya, dan yang paling tinggi itu 10 ya. Jadi ini salah satu contoh ya, salah satu page yang ada di dalam Munsell Color Book ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada kalian membaca gitu ya penulisannya untuk warna tanah 10 YR53 ya. Jadi yang 10 itu adalah hue-nya, kemudian 5 itu value-nya ya, 3 itu chroma-nya. Nah, ini kalau diidentifikasi dengan menggunakan Munsell Color Book itu warna tanahnya adalah warna coklat kekuningan. Next adalah suhu tanah. Nah, biasanya suhu tanah itu diukur pada kedalaman 25 sampai 30 cm ya. Nah, suhu tanah ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, sudut jatuhnya sinar matahari ya. Jadi kalau sudut jatuhnya sinar matahari, kemudian adanya penutup lahan atau penutup tanah ya, kemudian ada warna tanah, kandungan air tanah, serta kedalaman profil ya. Jadi kalau misalnya ingat kuliah kita di agroklimat ya, jadi suatu tempat itu ya, temperatur di suatu tempat akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk ya, yang dipengaruhi juga oleh sudut jatuhnya sinar matahari ya. Nah, kemudian juga penutup tanah. Nah, kalau penutup tanah ini kalau kita bandingkan gitu ya, tanah yang kebuka gitu ya, nggak ada tanamannya gitu ya, dengan tanah yang tertutup gitu ya, itu suhunya akan lebih panas yang terbuka ya. Jadi penguapan, kalau suhunya lebih panas, penguapannya akan lebih tinggi gitu ya, sehingga kadar air tanahnya bisa saja lebih sedikit ya, ketersediaan air bisa jadi lebih sedikit. Kemudian warna tanah ya. Jadi kalau semakin gelap gitu ya warna tanah, logikanya seperti apa? Semakin panas apa semakin dingin? Semakin panas, Ibu. Makin panas ya, ya sama aja kita pakai baju warna hitam gitu ya, akan terasa lebih panas ya dibandingkan kita menggunakan baju warna terang ya.
Nah, kemudian juga kandungan air di tanah ya. Kandungan air juga berpengaruh terhadap temperatur tanah karena air juga dapat meredam panas ya, serta kedalaman profil ya. Jadi kalau profilnya lebih ini ya, lebih dalam gitu ya, biasanya itu tanahnya apa temperaturnya akan lebih gitu ya. Nah, kemudian suhu ini juga akan berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas jasa tektonik ya di dalam tanah ya. Jadi tanah yang temperaturnya juga sangat tinggi gitu ya, atau sangat eh, rendah gitu ya, juga tidak akan bagus untuk aktivitas jasa tektonik. Ya namanya aja makhluk hidup gitu ya. Sama kayak kita gitu ya. Kalau misalnya kita hidup di temperatur yang nggak nyaman gitu ya, pasti kita tidak akan berfungsi dengan baik gitu ya, tidak akan bisa melakukan kegiatan dengan baik ya. Sama juga dengan jasa tektonik ya, seharusnya dia memproduksi bahan organik gitu ya, tapi karena terganggu gitu ya, jadi bahan organik tidak tersedia dengan baik gitu ya. Kalau bahan organik tidak tersedia dengan baik, berarti kesuburan tanah bisa berkurang gitu ya. Kemudian uh, kandungan air juga berkurang ya. Dan temperatur ini juga akan mempengaruhi reaksi kimia ya, reaksi kimia yang terjadi dan juga tingkat ketersediaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, DJ? Mengenai tekstur tanah, Bu. Kan tanah itu terbentuk dari lapukan batu-batuan ya, Bu ya. Nah, untuk dari tekstur tanah sendiri, apakah berpengaruh dari si umur tanahnya, Bu? Umur tanah? Iya. Jadi, waktu ya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi karakteristik tanah ya, termasuk sifat fisiknya. Ya, yang salah satunya adalah tekstur tanah. Jadi karena adanya proses pelapukan gitu ya, yang terus-menerus ya, kemudian juga terjadi leaching gitu ya. Dan hal ini akan membuat tanah semakin tua ya. Nah, bisa jadi tanah yang tua ini gitu ya, itu hanya mengandung mineral-mineral yang memang sulit gitu untuk melapuk gitu ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi teksturnya. Tuh. Paham, JJ? Oke. Oke, JJ? Ya, terima kasih banyak, Ibu. Oke. Oke. Jadi, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silahkan ini ya, resume ya, seperti materi sebelumnya ya. Jadi materi minggu ini silahkan diresume, kemudian nanti resumenya di-upload di Google Classroom. Paham ya? Iya, Ibu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Jadi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengupload tugasnya tepat waktu. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Nova.